Ahlussunnah wal Jamaah atau yang disebut Aswaja sering disebut sebagai representasi ajaran Islam yang moderat dan mengikuti Rasulullah SAW serta para sahabat. Namun, sejauh mana klaim ini benar dalam realitas praktiknya? Meski Aswaja mengacu kepada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus soleh, berbagai tradisi lokal dan budaya masyarakat yang diakomodasi oleh Aswaja sering sekali menimbulkan pertanyaan mengenai kemurnian pengikutannya terhadap Rasulullah SAW. Pembahasan kali ini akan membahas sejauh mana Aswaja mengikuti Rasulullah, termasuk mengungkapkan kekeliruan-kekeliruan yang kerap muncul dalam praktiknya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Aswaja, sejauh mana mereka mengikuti Rasulullah SAW. Sunnah adalah pedoman utama setelah Al-Quran dalam Islam. Sunnah mencakup semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW. Dalam konteks Aswaja, sunnah dipahami melalui lensa mazhab fikih, akidah, dan tasawuf. Teman-teman sekalian, Aswaja berpegang pada 4 mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab ini berupaya untuk merujuk pada dalil dari Al-Quran dan Sunnah meskipun terkadang ada perbedaan dalam penerapan. Dalam segi akidah, mayoritas Aswaja mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menafsirkan ajaran akidah dengan pendekatan rasional dan tekstual. Dan Aswaja juga dikenal melalui pendekatan tasawuf. Teman-teman sekalian yang menekankan aspek spiritualitas berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Perlu kita akui di sini teman-teman sekalian bahwa Aswaja memiliki kelebihan dalam mengikuti sunnah. Di antara kelebihannya ialah yang pertama, moderasi. Aswaja mengedepankan jalan tengah antara pendekatan ekstrim tekstual dan rasional. Yang kedua, keseimbangan. Tradisi lokalnya diakomodasi tanpa menabrak prinsip-prinsip syariat. Yang ketiga, pemeliharaan ilmu. Aswaja melahirkan banyak ulama besar yang memperkaya khazanah keilmuan Islam. Namun meskipun Aswaja memiliki kelebihan, tapi mereka juga memiliki kekeliruan dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Misalnya seperti bid'ah dalam akidah. Aswaja melakukan takwil yang berlebihan terhadap sifat Allah, seperti Aswaja yang merujuk kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka menggunakan metode takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat seperti tangan Allah atau wajah Allah. Metode ini tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW dan salafus salih yang lebih memilih metode menyerahkan kaifiatnya kepada Allah tanpa menafsirkannya lebih jauh. Tidak hanya itu, dalam pendekatan filosofis dalam akidah Aswaja juga keliru. Akidah yang mereka merujuk kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang membawa elemen rasionalisasi dalam memahami tauhid. Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah menggunakan pendekatan seperti ini dalam mengajarkan akidah. Dalam bab ibadah, Aswaja juga terdapat penyimpangan di dalamnya seperti yang pertama, tahlilan dan kenduri kematian. Praktik tahlilan, kenduri atau doa bersama untuk orang yang telah meninggal adalah tradisi yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan praktik ini sering bercampur dengan keyakinan bahwa amal tersebut dapat berpahala kepada mayit, meski tidak memiliki dasar dalil yang kuat. Yang kedua, perayaan Maulid Nabi. Rasulullah tidak pernah merayakan hari kelahirannya, begitu pula para sahabat.
Perayaan ini muncul jauh setelah zaman salaf dan dianggap oleh sebagian ulama sebagai bid'ah yang tidak memiliki dasar yang syar'i. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ziarah kubur yang berlebihan. Meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ziarah kubur untuk mengingat kematian, praktek ini dalam aswaja terkadang menjadi berlebihan, seperti meminta berkah kepada kuburan para wali. Dalam tradisi lokal aswaja juga terdapat penyimpangan, seperti yang pertama, campur aduk dengan animisme dan Hindu Buddha. Beberapa tradisi aswaja terutama di Nusantara bercampur dengan unsur budaya pra-Islam seperti ritual sesajen atau kepercayaan terhadap benda-benda keramat. Yang kedua, pengkultusan ulama dan wali. Tradisi seperti haul, yaitu peringatan hari wafat seseorang ulama ataupun wali, sering disertai dengan pengkultusan yang berlebihan terhadap tokoh tersebut, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, jika kita lihat aswaja ini sering sekali mengabaikan dalil yang sahih. Banyak praktik dalam aswaja yang didasarkan kepada dalil yang lemah ataupun dhaif, seperti bacaan tertentu dalam tahlilan ataupun juga doa-doa khusus yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, di sini kita kritik praktik aswaja bukan berarti kita benci dengan mereka. Bukan, tapi kritik ini kita tujukan karena kita sayang dengan mereka. Di antara bentuk penyimpangan praktik aswaja ialah yang pertama, kurangnya kepedulian terhadap sunnah yang sahih. Banyak umat aswaja yang tidak memiliki literasi hadis yang baik, sehingga mereka mengamalkan sesuatu tanpa mengetahui status hadisnya itu sahih, hasan, ataupun dhaif. Yang kedua, keterikatan kepada mazhab. Meskipun mazhab fikih memberikan pedoman yang baik, keterikatan yang berlebihan kepada mazhab sering sekali mengabaikan dalil yang sahih yang lebih kuat. Yang ketiga, tradisi yang mendominasi agama. Beberapa tradisi lokal lebih diutamakan daripada dalil Al-Quran dan Sunnah. Hal ini menjadikan agama terlihat bercampur dengan budaya yang berpotensi mengaburkan kemurnian ajaran Islam. Teman-teman sekalian, di sini akan kita berikan solusi bagaimana cara untuk memurnikan aswaja. Yang pertama, memperkuat pendidikan tentang sunnah Rasulullah SAW. Mengajarkan umat untuk memprioritaskan hadis yang sahih dalam beribadah, meningkatkan literasi tentang Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Yang kedua, mengurangi pengaruh tradisi yang tidak berlandaskan kepada dalil yang sahih. Tradisi seperti tahlilan, maulid, dan ziarah kubur yang berlebihan harus dikaji ulang berdasarkan dalil yang sahih, serta memisahkan budaya lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, kembali kepada metode salafus soleh. Mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in dalam akidah dan ibadah, dan menghindari takwil yang berlebihan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, membuka dialog konstruksi. Dialog antara ulama aswaja dan kelompok lain seperti salafi untuk saling memperbaiki pemahaman dalam beragama. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, aswaja memiliki kontribusi besar di dalam menyebarkan Islam dan menjaga harmoni umat. Namun ada beberapa kekeliruan dalam prakteknya yang disebabkan oleh pengaruh budaya lokal, kurangnya perhatian terhadap sunnah yang sahih, dan metode takwil yang berlebihan. Agar aswaja benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah, diperlukan evaluasi terhadap tradisi dan praktek keagamaan yang tidak memiliki landasan dalil yang kuat dengan memurnikan akidah, ibadah, dan tradisi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Aswaja dapat terus menjadi kekuatan Islam yang moderat, tetapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan
manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.